Alhamdulillahilladzi an'ama 'alana bi ni'matil iman wal islam wa ikramana bi khalafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallaha wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Saudaraku sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai agama yang suci dan mulia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Salah satunya adalah sifat amanah. Secara bahasa, amanah artinya adalah jujur. Amanah juga berarti janji, tanggung jawab, dan kepercayaan. Oleh karena itu, siapapun orangnya yang dengan jujur menunaikan janjinya, dengan penuh tanggung jawab terhadap amanah yang diembankannya, niscaya ia akan menuai keberkahan yang dahsyat di dalam kehidupannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita adalah pelopor sifat amanah. Sukses perniagaannya di usia belia, katakanlah 13 tahun menuju 18 tahun, dan di usia 18 tahun itu diangkat oleh Abu Thalib menjadi direktur ekspor impor, disebabkan beliau adalah orang yang amanah, ada transparansi harga dalam produk yang dijualnya. Usia 20 tahun, Khadijah mengajak merger karena amanah dalam perdagangan. Kekayaannya semakin berlipat. Usia 25 tahun, Bunda Khadijah lewat ajudannya Maisarah meminta kesediaan Muhammad muda sebelum menjadi Nabi dan Rasul untuk menjadi pendamping kehidupannya disebabkan sifat amanah yang ada pada beliau. Usia 25 sampai 40 tahun, mendapat amanah kepercayaan dari orang-orang kaya di Mekah untuk menjaga, memelihara kekayaan orang-orang Mekah, khususnya adalah benda-benda berharga. Dan masyhur di tengah masyarakat, belum mendapat gelar Al-Amin. Sehingga takdir Allah pun beliau terima menjadi Nabi dan Rasul karena sifatnya yang juga amanah. Begitu dahsyat dampak dari amanah yang akan diterima oleh diri seseorang, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman mengkhianati amanah. Sebagaimana juga Allah melarang orang-orang beriman mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Hal ini Allah tegaskan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula. Hai orang-orang beriman, jangan kau khianati Allah dan Rasul-Nya. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan jangan mengkhianati amanat yang diembankan kepadamu sementara kamu mengetahuinya dengan jelas. Dan dalam hadis riwayat Bukhari, konon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bercerita, khatib menyebutnya dalam kisah ini dahsyatnya pribadi amanah. Kenapa? Karena kisah ini bercerita tentang amanah yang diterima oleh seseorang berupa janji. Syahdan, di masa Bani Israel, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda ini, ada dua saudagar mukmin. Mereka bertemu di sebuah pelabuhan, sebut saja A dan B. Si A berkata kepada si B, wahai saudaraku, aku hendak berlayar ke negeri seberang untuk berdagang. Aku kurang modal 1000 dinar. Sudilah kiranya kau meminjamkannya kepadaku. Si B menukas, hadirkan kepadaku saksi. Kata si A, cukup Allah saja saksinya. Kata si B, baiklah.
Si B berkata lagi, hadirkan kepadaku jaminan. Kata si A, cukup Allah saja sebagai jaminan. Si B setuju, karena menjadikan Allah sebagai saksi dan jaminan, bukti benarnya sebuah keimanan. Berlayarlah si A ke negeri seberang. Berhari berbulan, dia mengumpulkan keuntungan, mengumpulkan untuk pembayaran hutang, hingga waktu jatuh tempo pembayaran hutang pun tiba. Ia buru-buru menuju ke pelabuhan berharap ada kapal yang akan mengangkutnya pulang ke negeri asalnya dalam rangka membayar hutang kepada si B. Namun ibarat pepatah mengatakan, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Berjam, berhari, bahkan berminggu, kapal yang ditunggu tak ada yang datang. Di saat ia sedang termangu di tepi pantai, ia mendapatkan seonggok kayu kecil, kemudian ia meraihnya, melobangi tengahnya, memasukkan uang 1000 dinar di dalamnya, beserta dengan surat yang ditujukan kepada si B saudaranya, yang isinya kurang lebih ia bermaksud membayar hutang kepada si B. Lantas kayu itu dikemas dengan baik. Sebelum dilarung, ia berkata, ya Allah, ya Rob, aku punya utang kepada saudaraku si B di negeriku sana. Tapi aku menunggu perahu, gak ada yang datang yang membawa aku untuk pulang membayar hutang. Rob, aku melarung kayu ini, aku titipkan kepadamu. Semoga hutangku terbayarkan dengan sampainya kayu ini kepada si B. Qadarullah, di sini keajaiban terjadi. Rupanya si B pun di seberang sana sedang termangu menunggu saudaranya si A pulang atas janjinya untuk membayar hutang karena waktu jatuh temponya telah tiba. Di tengah si B termangu, ia mendapatkan seonggok kayu terhempas ke tepi pantai. Ia ambil kayu itu, diperhatikan dengan seksama, ada tanda goresan di tengahnya, maka ia buka tanda itu. Betul, isinya ada uang 1000 dinar, ada surat yang ditujukan kepadanya. Singkat cerita, beberapa hari ke depan ternyata ada kapal yang berlabuh. Si B mencoba mencari tahu kesungguhan saudaranya yang si A itu. Ternyata betul di antara penumpang yang turun ada si A. Bertemulah mereka. Setelah saling sapa dan basa-basi, si B mencoba untuk mengetes. A, kau ingat janjimu? Ingat. Kau punya hutang kepadaku 1000 dinar. Betul. Mana janji itu? Kata si A, demi Allah saudaraku, aku sudah mencoba untuk begini dan begini. Dan ceritalah sebagaimana ikhtiarnya tempo hari itu. Lantas si B mengatakan, inikah kayunya? Betul. Inikah uang 1000 dinarnya? Betul. Dan inikah suratmu kepadaku? Betul. Demi Allah itu semua yang aku lakukan. Kata si B, demi Allah saudaraku, kau adalah orang yang amanah. Pembayaran hutangmu aku terima. Dan sebagai tanda syukurku, aku kembalikan 1000 dinar ini justru kepadamu. Allahu Akbar. Bukan hanya Allah membantu menolong untuk menghantarkan suratnya dalam rangka membayar hutang, tapi ia membayar hutang malah dapat pengembalian dari pembayaran hutangnya. Inilah amanah yang Rasulullah SAW ceritakan kepada kita. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Orang-orang beriman sudah sepantasnya ia menjadi orang yang amanah. Wallahu a'lam bishawab. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa takhalani wal muwahhidin faqur bighfir wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin wa fi Gaza wa fi Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.